Selamat pagi mahasiswa semuanya. Ini adalah video untuk agenda pertemuan yang ke-13. Oke, baik kita lihat dulu untuk pertemuan yang ke-13 dari RPS. Itu agendanya apa ya? Jadi ini RPS-nya. Pertemuan ke-13 adalah membahas mengenai bab 9, ya. Sisi gelap kepemimpinan, ya. Oke, jadi materi yang akan saya bawakan kali ini adalah mengenai sisi gelap kepemimpinan, ya. Oke, baik, langsung saja materi mengenai sisi gelap kepemimpinan, ya. Oke, ini adalah materi terakhir mahasiswa semuanya untuk proses perkuliahan kepemimpinan, ya. Ini adalah pisau analisis terakhir ketika kalian akan uh, menganalisis kepemimpinan seseorang, ya. Dari awal perkuliahan kalian sudah saya ingatkan bahwa output dari mata kuliah ini adalah kemampuan untuk menganalisis kepemimpinan seseorang, begitu ya. Dan ada banyak pisau analisis, mulai konsep dasar kepemimpinan, nilai etika moral, ya, kemudian gaya kepemimpinan, terus mengenai bagaimana pemimpin itu memotivasi dan seterusnya begitu. Dan yang terakhir ini adalah sisi gelap kepemimpinan. Jadi hampir semua pemimpin itu memiliki sisi gelap kepemimpinannya. Pertanyaannya, Pak, bagaimana sih saya bisa melihat sisi gelap kepemimpinan seseorang? Ya, nah itu bisa dilihat dari kegagalan dia di dalam menjadi pemimpin, begitu ya. Nah, menurut teorinya Kurbi dan kawan-kawan, ya, penyebab ya dari kepemimpinan yang buruk begitu itu ada 3, ya. Yang pertama itu faktor individu, yaitu perubahan tujuan. Yang kedua adalah faktor inkompetensi manajerial. Yang ketiga adalah faktor penurunan kualitas manajerial. Ya, oke. Contoh misalkan Soeharto pernah menjadi presiden selama 32 tahun, akhirnya mengundurkan diri, ya karena desakan dari rakyat. Mengapa sampai itu muncul begitu? Dia harus mengundurkan diri. Nah, dari teorinya Kurpi dan kawan-kawan kita bisa menganalisis dari mana ya? Apakah dari faktor pertama individu yaitu perubahan tujuan, yang kedua inkompetensi manajerial atau penurunan kualitas manajerial ya. Misalkan itu atau Soekarno ya. Soekarno itu sampai dikudeta ya. Kenapa kok dia bisa dikudeta? Faktor apa? Nah, ini bisa dilihat dari 3 faktor ini, ya. Nah, ini adalah teori umum ya dari Kurbi dan kawan-kawan yang bisa menganalisis bagaimana sisi gelap kepemimpinan seseorang. Jadi kepemimpinan seorang itu memiliki keburukan gitu, memiliki sisi gelapnya karena 3 faktor ini, ya. Oke, yang pertama faktor individu dan perubahan tujuan. Jadi sebenarnya seorang pemimpin ini sudah memiliki pengikut yang setia, sudah memiliki hasil yang dapat dilihat dan dinikmati bersama, punya visi dan misi yang sudah tercapai begitu. Tetapi dalam perjalanan waktu, eh, individu pemimpin ini merubah tujuan awal yang sudah ditentukan. Jadi dia merubah tujuan awal. Biasanya ini yang terjadi dengan para pemimpin politik dan pemerintahan. Ya, oke. Misalkan Soeharto. Soeharto itu kalau dianalisis sisi gelap kepemimpinannya itu karena faktor yang pertama, faktor individu. Ya, Soeharto ini sudah memiliki pengikut yang setia, sudah memiliki hasil yang dapat dilihat dan dinikmati. Pembangunan Indonesia, bahkan sampai dia disebut sebagai bapak pembangunan, sudah punya visi dan misi yang tercapai begitu ya. Tetapi dalam perjalanan waktu ya Soeharto sudah tidak lagi memikirkan negara, tetapi dia lebih memikirkan apa? Keluarganya. Ya. Maka korupsi di mana-mana, anaknya apa namanya menjadi ini, menjadi itu dan seterusnya begitu ya. Nah, intinya di sini ada perubahan tujuan individu. Bukan lagi visi misi untuk negara tapi untuk
pribadi, ya. Nah, banyak pemimpin-pemimpin politik, pemerintahan itu tumbang karena ini. Ya, banyak sekali. Presiden A, Presiden B begitu ya. Nah, dia tumbang punya sisi gelap karena ini ya. Perubahan tujuan. Husni Mubarak dari Mesir begitu juga sama ya. Dulu awalnya memperjuangkan rakyat, sekarang memperjuangkan diri sendiri dan keluarga. Nah ini ya biasanya sisi gelap dari kepemimpinan tokoh politik dan pemerintahan itu biasanya karena faktor yang pertama ini ya, faktor individu. Yang kedua, menurut Purbi, sisi gelap kepemimpinan bisa jadi karena faktor inkompetensi manajerial. Ya, cirinya begini. Satu, ketidakmampuan pemimpin untuk melaksanakan 4 fungsi manajerial, yaitu dia tidak memiliki kompetensi untuk planning, organizing, leading, dan controlling. Sehingga visi misi yang sudah ditentukan tidak dapat dicapai dengan baik. Visi misi ada, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mencapai visi itu. Ya, biasanya ini terjadi dalam organisasi bisnis atau perusahaan yang dibangun oleh keluarga atau family business. Ya, konkretnya apa, Pak? Konkretnya misalkan saya tidak akan menyebutkan nama perusahaannya secara jelas ya. Ada perusahaan jamu A begitu ya. Nah, perusahaan ini sudah jaya sekali ya, sudah sukses begitu ya. Sebagai ya karena perusahaan keluarga mau nggak mau sang anak yang anak pertama ini harus sudah pertama ini kasih nama kedua ini tidak mampu meneruskan perjuangan dari generasi pertama ya. Karena apa? Inkompetensi manajerial. Sebagai pemimpin ya, dia tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Sisi gelap kepemimpinan karena contohnya bisa dipahami karena persiapkan. Tapi kan ada juga yang merasa mampu ya, merasa bisa menjadi manajer yang baik ya. Ya sudah dia mengejar posisi itu ketika dia sudah menjadi posisi pemimpin ya. Adalah faktor seseorang karena faktor penurunan kualitas manajerial. Pada masa kepemimpinannya, organisasi sudah pernah mencapai masa kejayaan. Visi misi sudah berjalan dengan baik dan maksimal, tetapi pada akhirnya merosot seiring penurunan kualitas manajerial pemimpin. Biasanya terjadi dalam organisasi di mana pemimpinnya tidak mau diganti, padahal kemampuannya sudah menurun. Jadi ini terjadi pada sosok pemimpin yang tidak mau diganti. Ya, dia mau terus menjadi pemimpin, padahal kemampuan fisiknya sudah menurun. Daya ingatnya menurun, tetapi tetap ingin jadi pemimpin. Yang terjadi apa? Iya sudah, ya kepemimpinannya akan terus seiring dengan menurunnya kualitas dirinya.
pemimpin-pemimpin yang tidak mau diganti ngoyot gitu ya. Ya akhirnya ya sudah, organisasi atau perusahaan tumbang seiring dengan tumbangnya kemampuan dia. Ya. Banyak sekali contoh di organisasi bisnis biasanya. Ya. Jadi organisasi bisnis, family bisnis, generasinya pertama tidak mau diganti, dia tetap ingin jadi pemimpin, padahal situasi perubahan terjadi di mana-mana, dia tidak mau berubah karena dia sudah malas mikir. Ya, nggak apa-apa pakai model kayak gini, zamanku bisa kok. Padahal zaman sudah berubah. Ya sudah, akhirnya perusahaan tumbang. Ya, seiring dengan ya ketidakmampuan dia sebagai seorang pemimpin untuk mengikuti perubahan zaman. Ya, nah, ini sisi gelap kepemimpinan seseorang karena faktor penurunan kualitas manajemen. Ya, jadi ini mahasiswa di materi terakhir ini sangat-sangat sederhana sekali. Saya hanya mengambil satu teori saja dan karena ini sederhana, saya berharap kamu bisa menggunakannya dengan lebih baik. Ya, jadi nanti ketika kalian menganalisis kepemimpinan seseorang, misalkan Soeharto tadi, dia punya sisi gelap kepemimpinan, ya, yaitu di demo sehingga mundurkan diri, maka kamu bisa menganalisis kenapa sih demo itu muncul, ya, kenapa dia sebagai pemimpin itu ditentang, kenapa sebagai pemimpin itu dia dicopot, ya, kenapa sebagai pemimpin itu dia akhirnya harus melepaskan jabatan. Ya. Alasan-alasan itu bisa kamu analisis dari perspektif teorinya Kurbi ini. Ya. Bisa jadi karena faktor yang pertama, ya, bisa jadi faktor yang kedua atau yang ketiga ini kualitas penurunan kualitas manajemen. Oke, baik mahasiswa, ini sangat singkat sekali materi terakhir dari saya ya, mengenai minggu depan. Jadi kalau ikut RPS, agennya minggu depan pengumpulan makalah. Ya, nah ini kuis besar terakhir. Itu pengumpulan makalah eksplorasi kepemimpinan timur. Kalau melihat ya, itu persis seperti kuis besar 3. Ya. Cuma temanya berbeda. Kalau kuis besar 3 itu kepemimpinan barat, negara barat, sekarang adalah negara timur. Ya. Berarti mana? China, Jepang, ya. Asia itu kan masuk negara timur gitu ya. Masuk India ya, termasuk kemudian ini Indonesia ya. Nah, silahkan analisislah bebas tokoh pemimpin yang ada di negara-negara timur ya, negara Asia begitu. Baik, itu saja Pak, dikumpulkan kapan ya, seperti bis besar 3 ya, dikumpulkan pada waktu jam perkuliahan. Deadline-nya adalah jam perkuliahan ya. Oke, kemudian pertemuan ke-15, pertemuan terakhir itu tanggal 1 Juni ya. Saya nanti akan di situ memberikan review perkuliahan sekaligus soal UAS. Ya, jadi soal UAS akan saya bagi pada waktu pertemuan ke-15, 2 minggu lagi ya. Oke. Ya, baik mahasiswa semua, itu saja materi pertemuan 13. Terima kasih, mohon maaf kemarin ya tidak bisa mengajar karena ada urusan begitu yang tidak bisa saya tinggalkan ya. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas kembali.